Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran Scratch saya berikutnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang Scratch Block dan Scratch Operators. Scratch Block secara umum dibagi atas 4 kategori utama. Yang pertama adalah blok-blok komen atau perintah. Yang kedua adalah blok function atau fungsi. Kelompok ketiga adalah trigger blocks atau kelompok yang event yang men-trigger sebuah event. Dan yang keempat adalah control blocks atau blok untuk melakukan kontrol program. Ya, mari kita lihat satu persatu. Command block seperti namanya adalah blok Scratch untuk memberikan perintah atau instruksi di dalam Scratch. Misalnya pada contoh ini move 10 steps. Artinya instruksi ini akan memberikan perintah pada sprite untuk maju sebanyak 10 step. Jadi kategori command adalah kategori instruksi Scratch yang berupa perintah. Misalnya di sini perintah untuk move. Berikutnya adalah kelompok function. Kelompok function ini sebetulnya mirip seperti command block, tetapi perbedaannya adalah function block ini mengembalikan sebuah nilai. Dan perbedaannya dengan command blocks, jika command blocks bentuknya seperti puzzle seperti ini, yang dapat di-attach dengan instruksi lain, tapi di dalam function blocks bentuknya bulat, pinggirannya rata, tanpa ada attachable edge seperti di command block. Nah, nanti kita akan membahas lebih detail instruksi-instruksi yang berupa function. Kategori ketiga itu trigger blocks. Itu adalah kategori blok di mana bentuknya bagian atasnya itu menyerupai kurva seperti ini. Artinya dia tidak dapat di-attach di bawah command block misalnya. Karena bentuknya tidak sama. Kita tidak dapat tempelkan bentuk yang bentuk atasnya seperti kurva seperti ini di bawah command block. Artinya apa? Artinya trigger blocks itu selalu merupakan statement paling awal. Statement paling atas atau instruksi paling atas. Nah, seperti namanya, trigger blocks itu adalah blok atau instruksi yang men-trigger sebuah event. Misalnya, di contoh ini, when space key press, artinya ketika tombol spasi ditekan. Tapi kamu lihat bagian bawah dari trigger blocks ini. Bentuknya menyerupai puzzle yang bisa ditempelkan dengan instruksi seperti command block. Artinya, command block bisa kamu simpan di bawah instruksi trigger blocks. Nah, blok yang keempat itu disebut dengan control blocks. Ini adalah tipe yang dapat mengontrol jalannya program. Apa artinya? Artinya, kamu lihat pada contoh ini. If, lalu ada tempat kosong, then, bla bla bla. Artinya, bagian ini dapat mengontrol jalannya program. Artinya, ini dibaca, jika sebuah kondisi terpenuhi, artinya kondisi yang di dalam kotak kosong ini benar, maka lakukan semua hal atau semua instruksi yang dapat kamu simpan di bawah bagian putih ini. Nah, if ini akan menjalankan semua instruksi yang berada di tanda putih ini jika kondisi ini benar. Tapi jika kondisinya salah, maka dia akan melompat semua instruksi di bawah blok if ini, lalu melompat ke bawahnya. Itu adalah control blocks. Salah satu contoh Scratch block yang dapat mengontrol jalannya program. Jadi instruksi tidak lagi
jalankan dari atas ke bawah, tetapi tergantung kondisi di dalam if. Jika kondisinya benar, maka dijalankan. Tetapi jika kondisinya salah, maka dia akan dilompat. Kamu akan tahu lebih detail dari masing-masing karakteristik Scratch block ini di belakang. Yang penting kamu ketahui dulu bahwa kamu sudah mengenal sedikit tentang tipe-tipe karakter dari masing-masing instruksi dalam Scratch. Oke, berikutnya yang perlu kamu tahu adalah arithmetic operators. Sebetulnya dalam Scratch, arithmetic operator sama seperti ketika kalian belajar matematik. Artinya, tambah ditulis sama seperti notasinya di matematik, tambah. Begitu pula kurang, kali agak berbeda sedikit karena kali notasinya dalam bahasa pemrograman biasanya adalah bintang. Begitu pula dalam Scratch. Pembagian itu dinotasikan dengan tanda slash seperti ini. Nanti kamu coba membuat program Scratch menggunakan karakter default atau sprite default, yaitu si kucing itu. Lalu coba kamu menggunakan arithmetic operator untuk menghasilkan sebuah nilai, misalnya dengan instruksi say. Buat si kucing menghitung 20 tambah 30, berapa hasilnya. Sehingga kucing akan mengatakan hasil dari ekspresi aritmatik 20 tambah 30. Lalu nanti kamu coba dengan operator kurang. Say 200 minus 50. Nanti kucing kamu akan menghasilkan hasilnya. Begitu pula coba dengan operator kali dan bagi. Oke. Ingat bahwa di mana kamu bisa menemukan instruksi ini, kamu lihat di bagian dengan warna yang sesuai dengan gambar warnanya di sini. Jadi kamu bisa lihat bagian operator itu di bagian tab operator yang berwarna hijau. Kamu bisa langsung drag and drop operator tersebut ke bagian yang kosong di setelah say dan seterusnya, ya. Oke. Nah, terkadang ketika kita membuat game itu akan lebih seru biasanya kalau geraknya tidak dapat ditebak. Sehingga kita terkadang membutuhkan bilangan acak. Nah, bilangan acak dapat dihasilkan dalam Scratch. Caranya, kamu bisa menggunakan instruksi pick random yang sudah disediakan di Scratch. Nah, kalau kamu memilih pick random lalu 0 to 1, artinya nilai acak yang dihasilkan itu terletak antara 0 dan 1. Inklusif, artinya 0 diikutsertakan, 1 juga diikutsertakan. Kalau kamu ganti nilai satunya dengan 10, maka hasil keluarannya yang mungkin itu adalah sebuah bilangan yang berada di antara 0 sampai 10. Suatu saat ketika instruksi ini kamu klik, mungkin saja dia menghasilkan 5. Tapi di saat lain mungkin saja berbeda, 3, dan seterusnya. Tetapi pick random 0 sampai 10 itu selalu menghasilkan sebuah nilai yang acak yang berada di antara range 0 sampai 10. Bagaimana jika nilainya kita ganti dengan min 2 to 2? Maka bilangan acak yang dihasilkan itu adalah sebuah bilangan yang berada di antara range min 2 sampai 2. Bisa min 2, bisa min 1, 0, 1, atau 2. Nah, pick random bisa kita gabungkan dengan operator aritmatik. Misalnya, kita kalikan hasil randomnya dengan 10 pada contoh ke-4. Sehingga kamu lihat pick random 0 sampai 10 itu menghasilkan angka antara 0 sampai 10.
Jika kita kalikan 10 salah satu bilangan di range ini, maka kalau keluarannya 0, dikalikan 10, maka keluarannya 0. Tapi kalau angka random yang dihasilkan dari pick random 0 sampai 10 itu 1, kamu kalikan dengan 10, hasilnya akan 10. Tapi jika hasilnya 2 dari pick random ini, dikalikan 10 menjadi 20. Dan seterusnya sampai bilangan random yang mungkin dihasilkan yang terbesar adalah 10. Kalau kita kalikan dengan 10, maka hasilnya 100. Semoga jelas ya. Nah, bagaimana? Kamu perhatikan dari instruksi 1 sampai 4. Semuanya adalah bilangan bulat. Bagaimana jika kita ingin menghasilkan keluaran bilangan yang desimal atau bilangan yang mengandung pecahan? Nah, kamu bisa menggunakan instruksi yang sama, pick random 0 to, tapi untuk batasnya, nilainya, kamu gunakan notasi angka yang desimal juga. Misalnya 1.0 untuk merepresentasikan angka 1. Akibatnya, possible outcome-nya atau bilangan acak yang dihasilkannya itu akan berada di antara 0 sampai 1.0 alias 1. Kamu bisa lihat di sini, bisa 2 angka di belakang koma, bisa 1 angka, 3 angka, 4 angka, dan seterusnya. Itu pick random bilangan float atau desimal. Nah, bisa juga kamu menggunakan pick random seperti bilangan bulat biasa, misalnya pick random 0 to 100. Artinya berapa bilangan yang mungkin dihasilkan? Range-nya 0 sampai 100. Betul. Nah, kalau kita bagi bilangan random tersebut dengan 100, kamu akan mendapat nilai 0 sampai 1. Kenapa demikian? Kamu lihat dari batas range-nya. Batas range terkecil adalah 0. Kalau kita bagi dengan 100, hasilnya adalah 0. Batas range terbesar adalah 100. Kalau kamu bagi hasilnya dengan 100, hasilnya adalah 1.0. Nah, di antara itu, misalnya saya mendapatkan hasil randomnya 1. 1 dibagi 100 itu 0.01, dan seterusnya. Oke, berikutnya di sini ada beberapa problem yang perlu kamu buat. Tolong buat di selembar kertas, ditulis dengan tangan, lalu kamu upload ke sekolah atau e-learning kamu. Jika ada yang kurang jelas, kamu boleh bertanya pada saya via Discord. Sampai di situ video saya kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.